يا حامل القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 10. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada siang hari ini ya, Bapak ingin sedikit menjelaskan terkait materi tentang menghindari sifat tercela ya, atau sifat tercela ya. Kalau di LKS itu disebutkan sifat tercela saja, tapi di sini disebutkan di buku paket, ayo menghindari sifat tercela. Kenapa kita harus menghindari sifat tercela? Kamu bisa melihat di bagian-bagiannya. Yang diinginkan dari konsep ini, materi ini adalah selain kita mengetahui makna, dalil, penyebab, dampak negatif dan cara menghindari, adalah kita juga harus muhasabah diri ya, bersyukur dan tawadu dan bertoleransi, dan juga ikhlas ya. Selain kita mengetahui sifat-sifat tercela yang disebutkan dan kita hindari, seperti hubbu dunya, hasad, ujub, sombong dan riya, maka juga kita harus memuhasabah diri kita, bersyukur, tawadhu, toleransi dan ikhlas yang selalu kita tanamkan pada diri kita, sehingga kita bertekad untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela di atas ya. Sini ada 5 ya yang perlu kita hindari. Kalau di buku paket ada 5, sedangkan di LKS itu ada 4 ya, tanpa ada ujub ya. Kalau di LKS hanya hubbu dunya, hasad, sombong dan riya. Nah, ujubnya itu kalau yang di LKS ini bergabung dengan poin C ya, takabur dan ujub atau sombong dan ujub. Baik, di sini ada pengamatan gambar. Nanti kamu silakan kerjakan ya. Tapi kita coba sedikit bahas dulu mengenai hubbu dunya ya. Di sini ada juga mengenai cerita ya. Hubbu dunya itu tidak ada cerita mengenai hubbu dunya, tapi hubbu dunya pun tidak dikaitkan dengan orang kaya dan hubbu dunya, tapi bisa jadi seorang miskin pun hubbu dunya. Ini cerita bagus ya mengenai seseorang ya, seorang guru ya, yang ada di daerah Timur Tengah ya, menceritakan bagaimana seseorang yang merupakan seorang ulama dari Tunisia yang meninggal di Mesir tahun 1258, yaitu Hasan Asyadili. Ia memiliki murid 6.000 yang sebenarnya tanggung kebutuhan hidupnya. Ya, nanti kamu bisa baca ya mengenai gaya hidup beliau, tapi bagusnya di akhir cerita ini adalah bagaimana ya
gurunya itu justru ya guru itu mengatakan bahwasanya ada seseorang sini, siapa ya gurunya atau siapa ya gurunya tersebut ada yang di atasnya lagi ya. Dia mengadukan Syekh Hasan As-Sadili ini kepada diadukan mengenai bergaya hidup mewahnya tersebut ya. Kemudian ia ditanya oleh gurunya. Di gurunya ada pesan bahwa apa yang dimiliki oleh Syekh Hasan As-Sadili kepadanya itu adalah disebutkan oleh santrinya atau oleh muridnya mengaku bahwasanya ya mengenai kehidupan yang glamor ya tentang Syekh Hasan. Kemudian gurunya Syekh Hasan As-Sadili ini kemudian menangis ya. Di akhir paragraf ini disebutkan benar yang dikatakan Syekh Hasan As-Sadili ini, dia kaya, banyak harta, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, tetapi dunia tidak pernah dipikiri, tidak masuk hatinya. Saya ini miskin tetapi yang dipikiri dunia terus ya. Ini berkata gurunya Syekh Hasan As-Sadili. Kita harus kuat dalam segala hal, kita pintar, beradab, berbudaya. Allah tidak ridho jika melihat umat Islam miskin dan bodoh, tetapi bukan berarti berdunia. Jadi ada satu murid yang sudah banyak muridnya dan kebutuhan murid itu sebanyak 6.000 itu ditanggung kehidupannya. Kalau mungkin sekarang santri ya gitu ya, santri itu ditanggung kehidupannya oleh Syekh Hasan As-Sadili. Kemudian ada seorang murid yang mengadukan bahwa apa yang disebutkan Syekh Sadili ini ya dipenuhi oleh kehidupan glamornya. Kemudian mengadukan kepada gurunya lagi ya. Tapi gurunya justru mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh muridnya tadi yang sudah mempunyai kehidupan yang bagus ini ya, beliau menangisi kehidupan yang sekarang ini karena beliau mengetahui bagaimana Syekh Hasan Sadili ini adalah seorang yang tidak menggantungkan dirinya kepada dunia. Dunia itu berada di tangannya ya, tidak ada di hatinya. Jangan sampai seseorang yang mempunyai kekayaan kemudian kekayaan tersebut, harta tersebut, dunianya itu ada di hatinya dan akhiratnya ada di tangannya. Harusnya dibalik ya. Seharusnya dunia itu ada di tangan dan akhirat itu ada di hati. Kalau dunia ada di hati maka akan berat untuk meninggalkannya. Nah, ini apa yang pernah dialami oleh seorang Syekh Hasan As-Sadili ini, mempunyai kehidupan yang kaya tetapi dia mempunyai banyak kedermawanan dan manfaat untuk orang lain. Nah, jangan sampai juga kita termasuk orang-orang yang tidak diberikan kekayaan atau miskin tapi kita hudun ya, cinta pada dunia. Baik, di sini ada mengenai kehidupan pembahasan mengenai hubud dunia. Ada dalil nakli. Dalil nakli ini maksudnya adalah dalil yang tercantum pada Al-Quran dan hadis. Di sini disebutkan di dalam Al-Quran ya, surat Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Nah, ini ayat yang membahas bagaimana ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, walahu, suatu yang melalaikan, wazinatu,
perhiasan, wa tafakhurum bainakum, bermegah-megahan di antara kamu, wa takatsurun fil amwali wal aulad, serta membangga-banggakan tentang baiknya harta dan anak. Jadi ya itulah dunia ya, yang memang tidak lain adalah sifat-sifat yang disebutkan di atas tadi. Nah, sesungguhnya kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik untukmu daripada yang pertama, maksudnya dunia ya. Dunia ini hanya sementara ya. Kalau kita melihat umat-umat terdahulu, bagaimana ya umat-umat yang sudah diberikan umur-umur yang panjang, maka suatu saat nanti di akhirat mereka mengatakan, sungguhnya kita di dunia ini hidupnya itu tidak sampai berminggu-minggu ya. Ada gitu, dunia hanya sehari atau setengah hari atau lebih kurang dari itu ya. Kenapa disebutkan satu hari ya? Manusia yang nanti di akhirat tersebut mengatakan, kenapa kita hanya satu hari? Karena ada yang mengatakan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Apakah ada umat atau manusia yang mencapai umurnya 1000 tahun? Ya, pasti jawabannya ada ya. Insyaallah ada. Siapakah itu umat siapa? Yaitu umat Nabi Nuh ya, atau Nabi Nuh sendiri yang diberikan usia sampai 1000 tahun kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun ya, 950 tahun seperti itu. Berarti kurang lebih dia hampir satu hari di akhirat ya. Adapun kita umat Nabi Muhammad SAW tidak nyampe 100 tahun ya. Adapun 100 tahun mungkin sangat jarang sekali. Setengah hari pun tidak ada, 12 jam aja tidak ada ya. Kalau misalnya satu hari satu malam 24 jam, kita hanya kurang lebih hanya 2 jam 24 menit ya kita hidup di dunia. Itu pun kalau hitungannya adalah 1 jam ya. Maaf, kalau hitungannya 100 hari, 100 tahun. Tapi kalau kita tidak nyampe 100 tahun, mungkin bisa jadi 1 jam kurang ya. Waktu kita di dunia hanya 1 jam kurang ya. Masya Allah ya. Jadi banyak sekali perenungan harus kita gali mengenai dunia ini. Kita dunia ini tidak sampai 1 jam lebih, 1 jam kurang bagi umat Nabi Muhammad SAW. Adapun umat yang dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun, mungkin saja mereka hidupannya ya, kalau dibandingkan bisa sampai 1 hari di akhirat ya. Tapi bagi kita mungkin di dunia ini sebentar sekali ya. Ukuran akhirat kita sebentar, 1 jam kurang gitu ya. Itu mengenai hubud dunia. Di sini ada beberapa penyebab kita bisa terjerumus pada hubud dunia ya. Ada di sini sebutkan ya 1.1.2, tapi di situ belum disebutkan mengenai pengertian ya. Hubud dunia apa? Cinta dunia yang berlebihan. Ya, hubun dunia ini adalah sumber kehancuran umat. Kenapa? Karena ini adalah sebuah penyakit yang bisa menjadi membahayakan dan melemahkan keimanan seseorang ya, karena dia cinta dunia sehingga akhiratnya dilupakan atau dilalaikan. Kenapa? Karena ya, penyebabnya adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama
bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Sering mengumpulkan harta ya dengan menghalalkan berbagai macam cara. Kikir terhadap harta, serakah dan rakus serta tamak, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu juga bisa lihat di LKS ya, hampir mirip kalimat-kalimat penyebabnya ya yang ada di LKS, begitu juga di buku paket ya. Hanya di buku paket itu memakai 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di LKS A, B, C, D, E. Dampak negatif ke dunia disebutkan sini ya. Cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa salat, lupa berpuasa ya, ataupun lupa bersedekah. Begitu ya, ada yang lainnya. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Dan yang lainnya ya, kamu bisa baca. Cara menghindarinya adalah mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah ataupun sederhana ya, atau merasa cukup terhadap yang dimiliki serta menunjukkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Mengingat bahwa apa yang kita lakukan dunia ini adalah dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini hasad ya, nanti kita perdalam lagi mengenai hasad. Mudah-mudahan jika ada waktu kita akan bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Itu saja untuk pada pagi hari ini, dan nanti Bapak berikan tugas juga mengenai materi hubud dunia ya yang ada di buku paket tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.